Ini Iya. ini kami ini beda pemahaman sama Protestan Katolik. Nah, itulah dia. Bagaimana Beda nggak beda? Satu ekor sapi ada yang bilang itu ayam, Kalau yang satu bilang kuda Nil. tidak Beda pernah lah kalian. menganggap, Sama-sama kalau error. kami di Advent tidak pernah menganggap Tuhan Yesus itu sudah mati. Kami tidak. Cuma itu Protestan aja. sama Katolik atau mereka itu ajaran sesat itu. Buset dah. Kalau Lu ajaran kami sesat tidak. pas. Saling Si makan lah Kepas. kalian. Saling makan dia. Sesat-sesat aja lu ya. Ini. Kitab lu gak jelas sih, kitab lu. Dapat musuh lu pas. Jadi Biasa. kami itu bertentangan Yesus dengan nggak mati. Protestan Katolik di Advent itu. Jadi Yesus bukan Tuhan kan? Terus Kalau kami di Advent itu masih ragu-ragu kalau Yesus itu Tuhan atau tidak, makanya kami Ragu-ragu menunggu dia. kedatangannya. Tuhan, kau ngapain kau punya agama kau masih ragu-ragu? Pindah aja kau ke agama Islam atau ke agama Kristen kau. Kau masih ragu kau siapa Tuhanmu? Kami menunggulah, dan kami Apanya yakin mau nanti kau dia akan tunggu? datang. Angkotnya belum diisi bensinnya, nggak diisi nanti itu nggak datang itu. Macam mana kau ini? Kau Kristen apa? Protestan atau Katolik? Aku tahu pemikiranmu Petrus, aku tahu pemikiranmu. Kau seperti orang Yahudi akan menunggu kedatangan Yesus. Makanya mereka dia bukan Tuhan, kami masih menunggu. Itu kalian Advent masih menunggu. Padahal Kalian Yesus lebih sudah parah. turun. Kalian itu masih menunggu. Kalian itu bawa nama Kristen, tapi kalian sendiri menghina ke agama kalian. Kita juga ini Kristen, tapi kami itu sangat menghormati Tuhan Yesus. Kalian di gereja itu Kamu ini- jingkrak-jingkrak, di ajaran kami itu di Advent tidak ada begitu. Saya itu Kamu cuma kalau ini- lihat di gereja Advent itu Sekarang- aman, tentram. Kalian Kamu itu kalau di Kristen. Protestan Katolik kayak orang masuk setan kalau di gereja. Kamu itu Kristen, Makanya tapi kali juga perbedaan Advent sama Protestan Katolik beda jauh. coba Petrus saya tanya dulu. Petrus, Yesus itu Tuhan atau utusan? Kalau di sini ini kami ini Pak masih menunggu Pak. apanya mau kau Kesaksian tunggu? kami masih menunggu Pak. Apa kesaksian? Apa dia Tuhan atau dia utusan? Kami masih menunggu dan kami yakin dia akan datang Pak. Itu kami pemahaman di Advent. Oke, Jadi- kau berdebat aja dulu. Oke, sama Bang Cuma. Sama kamu gimana sih kamu ini Kepas? Tapi kalau Pentakosta Katolik Yesus itu Kayak Tuhan ini- gimana Petrus? Tapi kalau mereka anggap Tuhan, tapi kenapa mereka bilang Tuhan mati? Tidak ada Tuhan mati. Macam mana itu bilang Tuhan mati? Masa Tuhan mati? Tuhan mati apa Petrus? Yang mati itu kedagingannya, keilahiannya di sorga Petrus. Makanya kamu baca Alkitab dulu sebelum berbicara. Kalian ini di Sama Protestan kok ini seperti Bang buat Bima kalau sendiri. bicara comot Kalian ayat, membuat comot satu ini. cerita yang sendiri. Cerita seperti cerita yang kau buat hayalan sendiri. Tuhan tidak ada yang mati. Yang Tuhan membilang itu mati mati. siapa? Ilahi itu nggak boleh mati. Dia Contohnya Tuhan. itu ya banyak kan yang bilang Tuhan Yesus disalib. Kami tidak percaya Tuhan Yesus disalib. Ya memang Tuhan disalib. Tidak. Kami tak percaya Tuhan Yesus disalib. Kami lebih ke perjanjian Kepas lama. dapat lah. lawan dia. Astagfirullah. Kepas dapat Kalian lawan. ada di Protestan Katolik yang lain itu sesat sekali pemikiran kalian Pak itu. Petrus dia bukan Kalian Protestan, dia lebih Prosetan. pendeta kalian. Mampus kau Pak Tidak, Kepas, kamu- mampus kau. Mampus kau Makanya Pak kalian Kepas. itu buka otak. Kalian itu jangan bikin malu Kristen. Saya jadi malu kalau benar. Ada yang bahas rumah tangga ini. Udahlah, Petrus nggak jelas kau. Kamu yang gak jelas. Kamu itu masuk di rumahnya Bang Juma di mana saja. Terus kau pintar. Setelah kau diperlihatkan data kau bentak. Macam mana? Itu memalukan. Kau itu memalukan sekali. Saya sering Memang dia masuk di memalukan. roomnya orang Islam. Tapi kalau mereka berikan data, saya diam. Karena itu kan memang ada. Jadi saya diam. Ih, Saya tidak bantah. Kalau kita bantah berarti kita munafik.
Betul Pak Petrus, pinter. Mampus kau pakai pas dapat lawan kau, mampus kau. Kalau kau marah, orang Islam buka data, yang kau marah bukan orang Islamnya. Yang buat, yang tulis itu. Itu kan ada data. Siapa yang buat? Siapa kan sudah tertera dari zaman dulu, sudah ada itu. Mampus kau pakai mas. Jangan kau mati orang Islam. Aku ini Advent, aku tidak benci orang Islam juga. Aku tidak benci. Minum Kita dulu itu Pak. saling menghormati, Bang. Makanya aku itu menunjukkan kepada orang Islam bahwa Advent itu tidak seperti itu. Kalian kok maki-maki orang, agama orang kalian maki-maki, bahkan kalian hina-hina. Itu di room sebelah sering-sering saya dengar sampai menghina Nabi. Saya tidak setuju. Janganlah begitu. Apa begitu Sudah ajaran 2000 tahun, Protestan? sudah 2000 tahun belum kelar urusan rumah tangga. Apa begitu ajaran Ajar Pak Kepas. Protestan sama Dengar ya, Katolik? saya nggak mau menghina Nabi Muhammad karena di dalam Alkitab dia nggak tertulis. Makanya saya nggak Bang. mau tahu tentang Nabi Muhammad. Kau itu harus sekolah lagi lah. Sekolah lagi kau. Kalau kau tidak percaya, itu kan ajaran mereka di kitab mereka ya. Kalau mereka yang kau aja dibentak kalau masalah kenabian kerasulan semua itu ke masalah Tuhan, kau bentak karena itu keyakinanmu. Tidak, itu kan keyakinan mereka. Masa kau salahkan? Bagaimana kau ini? Jangan mau menang sendirilah. Maunya kau yang benar. Kita saling menghargai saja. Mereka, kau dengar, mereka itu kalau bentak berada fakta. Makanya kita jangan terlalu ambil apa ya, jangan bikin malu lah. Aku sering masuk di room-roomnya orang Apaan sih Islam. yang kau bicarakan Petrus militer bersalahan semua kok. Kita Pak itu Kepas sama-sama, rasa kita Pak bersaudara. Kepas rasa dimarahin istrinya sendiri. Cuma jangan kau begitulah. Kami di Advent tidak begitu diajarkan. Nggak beda lah Kristus sama Advent. Kau, kenapa itu pendeta-pendeta kalian itu bilang kami sesat? Advent. Memang, aduh, Ya, apa dia lagi yang sesat. kau nggak tahu kesesatannya di mana. Kau dibaptis gini loh Petrus, kau dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kamu ndak usah tanya, sok tahu kau. Aku ndak mau jelasin itu. Nah, kan Kamu itu bikin malu aja Kristen. dibaptis, tapi nggak atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Konsep ketuhananmu gimana? Pusing kepala aku. Ya pusing lah, Serasa nggak dimarahin dibaptis. istri sendiri Pak Kepas. Pak Kepas serasa dimarahin istri sendiri. Kau Gak ini berkutik dia. bikin malu Serasa saja dimarahin kau. istri sendiri dia. Astagfirullahaladzim. Hajarlah Pak Kepas, hajar. Aku itu bukan membela orang Islam. Tapi aku pelajari. Orang Islam juga mereka berani mengeluarkan statement itu. Ada bukti, ada fakta lah. Aku tidak bela orang Islam. Tapi mereka juga itu tidak mungkin mengeluarkan satu statement, satu bukti. Ada buktinya, mereka memperlihatkan data. Tapi aku diam, aku tidak bentak. Karena apa ya, ibaratkan kita ini maju kena, mundur kena. Sekarang Ya dengar kita dulu, ini sistemnya Petrus, kalau Pak. di Dengar dulu, ngoceh-ngoceh kami nggak itu di jelas. Advent itu tetap kami tunggu kedatangan Yesus. Yesus Tuhan nggak? Kami makanya tunggu. Apa kesaksiannya nanti? Apa dia Tuhan atau utusan? Dengar dulu, kamu ini mengakui Yesus Tuhan atau enggak? Itu urusan kami. udah, Itu udah, kau dengar. Itu Ini, kepercayaan kamu- kami Kamu Advent. seperti di terminal tukang pala. Ini urusan kami, jangan ikut campur. Udah kayak gitu, udah berat. Udah berat. Ini dibilang preman terminal yang kayak gini bicara, itu urusan kami udah. Aku itu cuma membuka otak kalian itu. Kalau kalian mau tahu bagaimana pemahaman Advent, kalian mari masuk. Pintu kami terbuka. Kalian mau masuk ke pemahaman kami Advent.
Kalian kan selama ini mengatakan kami itu sesat. Kamu kan udah tahu di mana kesesatan kamu, tapi kamu nggak mau mengakui kesesatan kamu. Capek saya ngomong sama kamu. Pening kepala saya. Halo Uma, Kau itu bikin asam lambungku naik saja. Saidina, Kau bikin asam lambungku naik. Aku itu banget ketemu manusia kayak kau. Asam lambungku naik kau itu. Pakai pas. Kenapa kau bikin asam lambung naik? agak lain memang, agak lain host memang admin ini agak lain memang. Kau bikin asam lambung naik. Iya, maksudnya gini Kepas, coba jelaskan kesesatan apa itu dari mana menurut Pas sudut pandang saudara gitu loh, jelaskan. Sebenarnya dia ada tahu kenapa dia sesat, kan dia yang menyatakan tadi. Sebenarnya dia ada tahu, tapi dia nggak mau mengutarakan kesesatannya. Ya sudah, dari pandangan teologis kamu bagaimana kesesatan Advent itu menurutmu? Coba, karena Apa dia gitu sudah membuka puncak-puncaknya? perkataan begitu, biarkan dia mengatakan apa kesesatan kepada Advent. Coba dulu Petrus, ngomong dulu Petrus. Coba kau jawab dulu. Kamu di mana kesesatan kami Advent? Kau jawab. Kau jangan yang asal-asal membilang. ngomong kau. Jawab apa ya kau Itu Kepas? kau bilang kami sesat. Kamu Protestan bilang kami Advent sesat bundulmu, jidatmu itu. Oke, Pak Petrus, Kamu yang dasar kalau kata tolol. Pak Kepas, Bilang aku Advent sesat. Kalian aja jingkrak-jingkrak. Kalian merayakan hari tanggal 25 Desember itu. Apa itu jingkrak-jingkrak kalian? Kami di Advent tidak begitu. Kalian makan Si Kepas daging ini babi yang sudah pelan-pelan dilarang oleh Tuhan Yesus. ngomongnya Kalian tapi kayak umbat. lapet juga ya. Pak Petrus, Pak Petrus, menurut Pak Petrus Tuhan itu yang seperti apa? Kami ini Pak, intinya dalam hati kami, pikiran kami itu Pak masih bimbang Pak. Itu pemahaman Advent Pak. Kami tetap menunggu kedatangannya Tuhan Yesus akan memberikan kesaksian apa dia Tuhan atau dia utusan Pak. Itulah kan masih bimbang mereka. Mereka aja belum tahu siapa Tuhannya. Belum tahu asli. Masih bimbang. Itulah jawabannya coba. Jadi menurut Pak Petrus si Pak Kepas ini sesatnya di mana, Pak? Pak Petrus, menurut Pak Petrus Pak Kepas ini sesatnya di mana, Pak? Bagaimana? Le lagi cari kuncinya. Itu kunci surga aja, kunci neraka itu. Pak Petrus. Justru kalian di Protestan Katolik yang merasa surga itu milik kalian. Sampai-sampai kami kalian anggap tidak bisa masuk surga. Karena dari jamin Yesus, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Way of life. Pret kau. Ngomong bibirmu yang mempret kau. Kau jangan buat aturan sendiri. Ini gara-gara orang gini Bang Juba sampai diem. Mulutmu yang ember itu ngomong-ngomong sembarangan gitu. Ya, sudah Pak Petrus. Kalau menurut Pak Petrus, jalan keselamatan itu seperti apa, Pak? Nanti kita tanya ke Pak Kepas. Intinya kami menunggu tetap kedatangan Yesus. Di mana dia mengatakan dia Tuhan atau utusan, itu kami mengikuti jalannya. Kalau memang dia utusan ya berarti. Jadi Kalau memang dia iya, Tuhan, menurut Pak kami- Kepas, dengar dulu lah, Pet. Jadi menurut Pak Petrus, jalan keselamatan menurut Advent itu seperti apa, Pak? Intinya jalan keselamatan itu buat kami sekarang ini kami itu cuma apa ya? Intinya kami yang penting tetap teguh lah dengan iman kami. Ya, apa yang dilarang oleh Tuhan Yesus tetap kami ke perjanjian lama. Apa yang dilarang kami tidak buat.
Cuma tanya sama Bapak Protestan mau Pak dengan Petrus? Katolik itu. Ngomong Tuhan Yesus, tadi masih menunggu Yesus itu Tuhan atau utusan. Ini makanya, tapi begini, Oke, itu udah cukup, pakai Protestan, pas. Katolik, mereka Udah. lebih banyak Iya, bentar. mengikuti perjanjian baru. Oke, pakai pas. Menurut Anda jalan juru selamat itu seperti apa? Pakai pas. Keselamatan hanya ada pada Yesus, karena dialah Elohim Yahweh yang menciptakan dunia jagat raya. Karena apabila ada orang yang menyangkal Yesus itu Tuhan, maka dia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Coba saya Berarti tanya, pakai pas kau nggak perlu bilang menunggu tadi, juru selamat ya Pak ya? Nggak perlu menunggu ya? Yesus udah datang. Kalau Advent kan belum datang, kayak kita nggak menunggu lagi, Tuh. nggak menunggu lagi, nggak mencari lagi siapa juru selamat. Tuh. Nah, itu kayak mana Pak Petrus? Mereka sudah ada duluan. kau bilang Petrusnya tadi, nih, kau bilang tadi juru selamat siapa? Tuhan Yesus. Apa kau sudah jamin? Ya iyalah, udah dijamin lah. Apa dia sudah pernah katakan sama kalian itu dia Tuhan? Ya jelas lah, kan dia dibilang akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Tanpa melalui aku tidak ada satu orang pun yang masuk dalam kerajaan Allah. Itu di perjanjian baru, makanya Pak Petrus beli Alkitab, jangan main slot. Perjanjian baru itu. Ada Gimana ini? jalan kebenaran, bukan tujuan. Gimana sih Anda ini kayak pasangan mau nambah-nambah? Nah, kan masuk lagi kan. Makanya itulah kekurangannya itu Protestan sama Katolik. Itu kitab Injil mereka tambah, mereka menambah dan mengurangi. Saya tahu itu. Kayak kami tidak sepaham sama mereka. Mereka menambah dan mengurang. Saya tahu kalau kita mau buka-bukaan, banyak jamaah semua itu lari masuk ke Advent. Makanya pendeta-pendeta mereka tidak mau Advent itu masuk kemari. Dibilang kami sesat. Mereka takut hilang jemaat. Jadi Yesus itu jalan. Asal kau tahu bebas. Advent juga banyak juga di Indonesia. Walaupun kami dicaci maki, tapi kami tetap berpegang teguh menunggu kedatangan Yesus. Itu Tuhan atau manusia? Kepercayaan tanya kamu sendiri kan kau bilang Tuhan. Kalau kami belum bisa, kami masih bimbang. Tapi kenapa Tapi tadi kau kami bilang sudah Tuhan Yesus? menghormati dia. Kami Tadi tetap kenapa kau menghormati Tuhan Yesus. Di perjanjian lama nggak ada namanya Yesus, di perjanjian barunya ada namanya Yesus. Pusing Udah, saya kamu- dengan kau itu. Kamu Petrus apa dulu? Berguru dulu sama Bang Juma ini, biar tertatar dulu supaya diluruskan dulu mana yang kurang lurus. Kamu berguru juga sama Bang Juma. Bang Juma Kamu juga berguru sama berguru, saya, kamu bilang bukan saya yang berguru sama Bang Juma. Ngerti nggak? Pret. Kau bilang tadi saya berguru sama Bang Juma. Bang Juma katanya Kamu guru sama kepas. Tapi coba kita dengarkan dulu Bang Juma. Mau nggak Bang Juma mengangkat kalian dua muridnya Bang Juma? Kan mau berguru sama Bang Juma kan? Kita tanya Bang Juma. Nah, begini, Bang, Petrus, Saya aku tak berguru masalah. sama Bang Apa Juma. salahnya kita belajar? Bang, Iya kan? Abang mau nggak Sekali. Nah, ngangkat Petrus mereka nanti- jadi murid Abang? Kamu nanti Petrus sama Bang Juma sama-sama jadi murid saya. Udah, coba kita tanya dulu Bang Juma mau nggak? Ngapain aku jadi guru tolol kayak kau itu? Murid, jadi murid, berguru. Astagfirullah. Mendingan aku berguru sama Bang Juma. Ya biar pinter, kan Bang Juma orang pinter. Berguru sama kau. Kampret. Mendingan aku berguru Berguru sama sama Bang kau Juma. kampret. Astagfirullahaladzim. Berguru sama kau kampret. Astagfirullahaladzim. Coba Bang Juma kayaknya belum monitor. Bang Juma lagi sholat kayaknya sholat. Aku itu Berguru tidak sama mengerti kau dengan kampret. pemahaman kalian itu. Pusing saya dengan kalian. Kalian itu tadi- Protestan, Katolik, Artolog, Coba lain-lain bilang kami Advent itu sesat.
Kalian maunya apa? Takut kalian hilang jemaat kalian. Memang Petrus Kepas ini suka nambah kurangin data-data Bible, Petrus. Saya tahu mereka ini. Mereka itu lebih ke pendetanya. Gantung Nah, Tuhan Yesus itu ini, disalib. ini, Tapi Petrus, mereka ini yang naik dengan Kristen ini, pendeta. Petrus yang naik Kristen ini, Petrus. Ya, Protestan dia ya aduhu. Kalau Petrus ini kan Advent. Silakan aduh. Aduhu. Bikin asam lambungku naik saja ini si Kepas ini. Kalau aku bicara sama si Kepas ini, bikin asam lambungku naik. Si aduhu malah. Tunggu saya izin dulu, buang air kecil dulu sedikit. Saya izin buang air dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Buang air kecil dulu dia ya. Astagfirullah. Aduh. Ya aduh. Ya aduh. Ini kayaknya dia. Coba diturunin dulu. Kepas ini sering nambah kurang data-data Bible kau ya, Kepas ya. Memang kamu ini. Kau Kepas sampai terkencing-kencing dia kau bikin Kepas. Kau Kepas. Gimana lah yang kurang membaca jadi begini, jadi koslet. Tadi kan Naik dia asam lambung jalan, kau kok jadi bikin. tujuan dia di situ kau baca. Gimana sih Anda ini? Dia jalan bukan tujuan. Setiap utusan Dia adalah way of life, jalan kehidupan. Siapa yang mau jalan hidup? kebenaran, Marilah iya, kepadaku. jalan kebenaran dan hidup. Jalan toh, bukan tujuan. Nah, yang dituju siapa di situ kata Yesus? Semua utusan begitu. Namanya utusan Tuhan semua begitu. Tidak akan pernah kepada pencipta langit dan bumi tanpa ada utusan gitu loh. Sekarang kalau Tuhan nggak mengutus utusan, gimana ceritanya? Kamu mau ke Tuhan dari siapa? Makanya Tuhan mengutus utusannya. Saking maha besarnya Tuhan tak bisa ke bumi, tak bisa ke dunia karena mustahil. Mustahil dalam artian Tuhan itu maha besar. Mustahil dia maha kecil karena dia maha besar. Nah, gitu loh. Paham nggak? Ya namanya beda pandangan, jangan dipahamkan lah. Seolah-olah kalau saya nanti paham, saya jadi menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Saya nggak mau. Lo sekarang kalau Tuhanmu itu yang nggak jadi manusia itu masih berkuasa nggak dia kalau nggak jadi manusia? Berkuasa lah. Makanya tanpa harus jadi manusia kan, tanpa harus inkarnasi kan? Orang dia bertemu dengan Musa, dengan Ibrahim. Ya sekarang kalau dia nggak jadi manusia, saya tanya, apakah dia masih maha kuasa atau sudah tidak? Dia tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Makanya, ngapain juga dia harus repot-repot jadi manusia? Dia kan maha kuasa. Supaya kita semua umat manusia Diselamatkan. tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Oh, karena manusia itu udah jatuh dalam dosa, udah dalam kesesatan gitu. Iya kan, udah banyak manusia ini brengsek. Jadi kalau misalnya ada monyet yang dalam keadaan Jangan, bahaya, jadi Tuhan itu jadi monyet lagi untuk menyelamatkan monyet. Itu nggak punya Begitu? roh itu. Jangan, nggak bisa di ke situ dibawa. Loh, gimana sih Anda ini? Kok nggak bisa ke situ? Kalau manusia kamu bisa, gimana sih? Nggak, binatang nggak boleh itu nggak punya roh. Sekarang katanya manusia kan ciptaan Tuhan. Binatang ciptaan Tuhan atau ciptaan iblis? Saya tanya, Loh, binatang ini gimana? punya roh nggak? Iya enggak, saya tanya dulu. Ya, Ciptaan udah, manusia, ngapain ciptaan... dia? Ambil yang punya roh, ke roh aja yang punya roh, kita seperti manusia. Terus? Jadi di saat manusia itu dalam keadaan kesesatan atau dalam bahaya misalnya contoh, jadi Tuhan itu menyelamatkan begitu, turun ke bumi. Apakah Tuhan lupa Ya waktu Kristen dia aja naik Kristen, mampu typing menampung dia? bawah. Bonsai agama apa bonsai? Apa terus? Di Biblemu itu Tuhan itu bumi tak mampu menampung dia. Apakah Tuhan lupa pernah ada firman itu? Lupa dia? Atau di dalam Keluaran 9 nomor 14 tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Musa di seluruh bumi? Apakah Tuhan itu lupa? Firmannya itu apa? Lupa Tuhan? Petrus lagi apa dia? Bungar kecil itu.
Lagi ya. Yang agama Kristen aja ya naik ya. Agama Kristen typing coba di bawah agamanya. Positif agama apa? Oh, Bu, positif itu Kristen. Oke. Positif Kristen. Cuman Ya, positif Kristen ya. dia nggak mengakui bahwasanya Yesus itu Tuhan. Nah, ini lagi ini. Aduh, udah aku mute lah, soalnya nggak jelas. Ini Gunda Zuma ini. Kenapa lu takut, Pas? Ini ada 3 OT nih. Petrus ini Kristen, dengar dulu, Nah, Pas. gini loh, Bang Mas, Endi, lebih bagus saya gua lagi bicara sama ngomong. Bang Endi daripada si positif aja. Tak dulu, Pas. Ini Petrus Kristen, dia ragu-ragu Yesus itu Tuhan. Ini ibu positif ini, Yesus itu bukan Tuhan. Kepas ini mengatakan Yesus itu Tuhan. Satu ragu-ragu, satu tidak, satu mengatakan. Kita apa nih yang orang bertiga nih? Dia apa yang kira-kira? Di sate. Dikasih apalah Prof Andi sama Gunda Zuma kasih pencerahan lah sedikit. Sekarang kita juga Coba gini Kasih loh, pencerahan contoh. dari Bang Juma. Tanya ke Pas coba. Pas, kalau misalnya nih, kamu ketemu satu kompila tentara Romawi, keturunan yang pernah membunuh Tuhanmu, ke Pas. Apa yang kau katakan sama tentara Romawi itu, Pas? Minta terima kasih atau kau seperti apa? Silakan. Kumasukkan semua tentara Romawi itu ke dalam karung, kumasukkan ke dalam dasar laut semua. Dia kan yang pelaku pembunuh Tuhanmu. Terkutuklah orang yang menyalibkan Yesus. Terkutuklah orang yang menyalibkan Yesus. Jadi kamu nggak butuh orang. Jadi kamu nggak butuh Yesus disalib gitu ya? Nggak perlu ya? Ya, kan tadi bilang Yesus itu kan berdoa di Gunung Getsemani. Dia kan menolak penyaliban itu. Tapi kan sampai 3 kali Yesus berdoa di Gunung Getsemani. Ya, apabila bisa berlalu cawan ini. Tapi bukan karena kehendakku, tapi kehendakmu. Biarlah terjadi. Jadi menurut kamu sebaiknya Yesus tidak disalib atau disalib? Bukan sebaik saya. Yesus meminta, sebenarnya dia ketakutan bahwa akan tiba saatnya. Enggak, menurut akalmu nih Pas. Berakal nih. Yesus itu disalib atau tidak? Kalau secara akal manusia seharusnya jangan, Menurut karena saya tidak disalib, masa Tuhan disalib? terus Bentar dulu, Pak. asal-asal nongol begitu kamu selesai kencing langsung paspus. Kayak orang Diulang Pas. Jadi menurut akal manusia, apa tadi? Diulang. Jadi menurut akal manusia, kita sebagai manusia ya, logika ya, Mm-mm. tentu ketika dia sudah banyak mengatakan muridnya kaunya Tuhan itu, bahwa kau Tuhan, seharusnya ya dia jangan disalib gitu, seharusnya. Tapi Oke, karena seharusnya. kehendak Bapa, dia nggak bisa menolak. Oke. Kalau kamu seandainya ada di waktu itu Pas, apa yang kamu lakukan? Saya melakukan seperti si Petrus itu yang memotong telinga tentara Romawi itu. Enggak, waktu di penyaliban itu kan semua murid-murid melarikan diri. Apakah kamu ikut melarikan diri atau kamu menjadi pahlawan di situ? Murid-muridnya aja Pada lah. saat itu kekuatan tentara Romawi mengawal penyaliban itu tidak terbendung. Kalaupun saya melawan, pasti saya disalibkan juga. Lu jadi Tuhan lagi nanti. Lu jadi Tuhan nanti kalau ikut disalib. Makanya ada kabut Pandi. Apalagi Makanya Kepas. kan tiga kali si Petrus menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus Tuhannya, kan 3 kali dia menyangkal Artinya ini Pak, artinya kamu ikut melarikan diri juga. Yesus. Hah? Ikut melarikan diri bersama murid-murid. Ngapa kalau waktu itu ngapain kita melarikan diri? Berarti kamu ikut kesalib jadi Tuhan juga nanti kau.
Ya kak, semampu saya ya saya selesaikanlah semua tentara Romawi. Wah, bagus ini nih. Beda sama Muri melarikan diri. Kalau kau misalnya ada di situ, kamu melawan tentara ya. Saya selesaikan satu persatu. Wih, mantap. Artinya, sebagai nalurimu manusia sehat, berakal, kamu tidak menginginkan Yesus mati di tiang salib, betul? Ya iyalah. Artinya, kamu tidak setuju apa yang telah dilakukan oleh tentara Romawi itu, betul? Iya, karena itulah ada perang salib balas dendam yang menyalibkan Yesus itu. Nah, terus kemudian, artinya tentara Romawi ini kelakuannya jahat, betul? Jahat ya. Tapi kenapa kau percaya atas hasil kejahatan mereka? Itu sudah kehendak Bapa di surga. Di mana kehendak Bapak untuk menyalib anaknya di bumi? Ya, kan udah dibilang Bang Hendi, kan dia di Gunung Getsemani kan sudah bermohon berdoa 3 kali. Isi doanya itu minta diselamatkan atau minta disalib? Dia kan dibilang apabila cawan ini bisa berlalu, kan dia minta diselamatkan dari penyaliban itu. Tapi kan bukan kehendak dia. Jadi kehendak Bapak boleh membunuh orang tidak bersalah. Gimana? Jadi kehendak Bapak itu boleh membunuh orang tidak bersalah. Oh enggak gitu juga konsepnya. Nah, Yesus kan tidak bersalah. Ya. Gimana tuh? Ya udahlah. Kamu sekongkol aja deh sama tentara Romawi, sama Yuda, sama Yahudi. Bunuh Tuhanmu, oke? Padahal pas kamu baca data itu kan dia berdoa tuh. Nah, terus tentang beban itu kan cawan itu kan beban. Nah, terus kehendak mula kan gitu. Kehendak Saya standby dulu. Di bawah banyak moderator. Dia minta menyuruh Kepas sama Petrus. Kita ikuti coba yang di bawah. Silakan Kepas sama Petrus, kita diam dulu. Coba Petrus. Si Petrus sama positif aja dulu bicara tuh kayak mana cara pandang mereka. Kalau saya dengan si positif aja ini udah nggak ketemu. Petrus sama si positif aja dulu. Soalnya supaya tahu saya gimana pertentangan mereka ini. Oh, kalau Petrus positif sama, nggak mengakui Yesus itu Tuhan gitu loh poinnya. Petrus mengakui Yesus itu Tuhan, si positif aja enggak. Makanya ini, oke Petrus ngomong kamu sama si positif aja dulu. Coba Petrus, apakah Anda mengakui Yesus itu Tuhan? Silakan Petrus. Pet. Wah, signalnya merah. Petrus. Paksa bicara aja, ikuti Ya. kemauan penonton. Silakan Pak Petrus. Nah, coba Petrus. Kepas, Pak Petrus. kamu malam ini saja pilih mau ikut kamu mau ikut Advent atau mau ikut Islam? Oh, lapet yang dibilang tadi kamu Pak Petrus, kamu bicara sama positif aja Pak Petrus. Lalu kamu mau ikut ajaran kami Advent? Mari. Jangan Aku jamin kau masuk surga. Kamu kan percaya Yesus Tuhan, Petrus. Terus si positif aja ini nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kamu bicara aja dulu gitu. Saya pusing bicara sama si Kepas ini. Karena Kepas itu manusia palsu. Dia itu bukan manusia. Cuman jasadnya aja. Dia setengah apa nih? Setengah iblis nih orangnya itu. Ya, Setengah setan. betul. Manusia palsu dia ini. Suka hatimu ya Petrus mengklaim orang setengah iblis, setengah manusia. Memang faktanya kayak gitu. Yang ngajarin. Gue nggak punya bandrol, gue lihat asal nyerocos aja Petrus, asal nyerocos. Itu fakta itu betul itu. Yang ngajarin kamu Sebenarnya menyembah yang aku Yesus itu bilang siapa? Itu setan itu bukan kau, tapi hati kau itu. Kepas.
Coba. Kepalanya Hati juga kau itu. setan, makanya nggak tumbuh rambutnya. Sudah merasuk iblis di dalam hatimu itu. Lebih panjang bulu ketek dari bulu kepala. Itu dia. Jin gurun. Udah diajarin siang malam, tetap aja kayak gitu. Nggak maunya dipangki kepalanya. Coba kau pegang kepalamu, mungkin sudah timbul tanduk di kepalamu itu. Sudah ada tanduk nanti. Petrus, di dalam hatiku dan pikiranku ada Roh Kudus. Oh, mulai Ini kan? Sekalipun kamu mengatakan saya begitu, saya sudah mengampunimu. Karena Tuhan Allah mengajari mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepadamu. Tuhan Allah mengajarkan itu akan mengampuni orang-orang yang menyembah selain dirinya enggak? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali aku perintah. Terus kenapa kamu bikin Tuhan baru bernama Yesus? Dia kan reinkarnasi. Wah, itu kan reinkarnasi. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Wah, dasar. Inilah yang dikatakan oleh saudara Petrus. Kau itu setengah dewa kamu. Gimana ceritanya? Tuhan inkarnasi menjadi bukan Tuhan. Nah, lucu orang ini. Begitu dia inkarnasi menjadi Tuhan, berdoa laginya kepada yang lain. Bapakku yang ada di surga, loh, tadi katanya sudah inkarnasi jadi Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah Tadi katanya sudah inkarnasi, sudah berubah jadi manusia. Kenapa masih berdoa kepada Tuhan? Harusnya dia, akulah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Loh, kok masih ada Tuhan yang lain? Si Kepas ini kalau orang Makassar bilang, orang Bugis, beleng-beleng. Oh memang, beleng-beleng din, makanya aku panggil Putri. Petrus, kau nggak adven kan? Kau nyamar aja adven. Kau sebenarnya kau muslim kan? Biar pecah ini pemikiran ini kau buat kan? Benar nggak? Kau ngaku-ngaku Itu adven aja kan? kau sudah fitnah. Nah, udah mau pecah Kau kepalanya udah kan? fitnah aku. Udah mau pecah kepalanya, udah mau keluar Kau tanduknya, ini, mau kayak mana lagi? Apa yang di otak kau ini? Ngaku Kau dia aja kepalanya yang mau mau pecah. jelekkan Adven. Justru kau yang mau fitnah Adven. Kau bilang aku muslim. Seakan-akan bahwa Adven ini sesat. Itu gundulmu itu. Kau Bukan yang gundul, itu Bang. mau Bang Petrus fitnah bukan aku gundul, lagi. botak, Mau fitnah botak. kami. Botak dia. Petrus, Kamu sengaja kalian ini- bilang aku muslim Islam apa? Seakan-akan bahwa aku ini Advent begini. Alah, saya tahu takmu itu, Kepas. Kalian ini itu nggak begitu benci kami. Kalian Advent. itu Protestan, Katolik lain-lain itu benci sama kami itu Advent. karena kalian perjanjian baru tidak mengakuin gitu loh, makanya kami nggak sepandangan sepaham dengan kalian. Justru kalian tidak mengakui itu. Kalian takut kan? Mati bija. Beleng-beleng. Kalian tidak mengakui dengan dasar apa? Coba dengan dasar apa? Kalian tidak akuin kami Advent. Hah. Padahal kitabnya Kami sama. aja mau bertetangga sama Protestan Katolik, diusir, dibilang kami seakan-akan kami itu seperti orang yang bukan Tidak. manusia. Apa? Kami bertetangga dengan orang Katolik, diusir. Seakan-akan kami itu dianggap seperti binatang. Kami berteman dengan Protestan begitu, dimusuhi. Apa? Apa kau diam? Bicara kau. Pas ini memang nggak ada kerjaan. Nangis kan kalau udah di Serasa di Itu saja dia Paradis mau dia. fitnah saya tadi. Itu kayak tadi dia mau fitnah saya. Dia bilang saya muslim Islam. Itu berarti dia itu mau fitnah seakan-akan Advent itu jelek. Bawa itu aja dia mulutnya sudah tidak baik orangnya pikirannya itu. makanya dia gundul. Ya kan pas? Jadi aku cap si Advent setengah siapa setengah apa dia? Nangis dia.
setengah dewa. Ya, setengah dewa. Udah kamu gini Petrus, kamu ngomong aja sama si positif aja itu dia nggak mengenal Tuhan itu, nggak mengenal Tuhan itu. Nah, itu kan. Nunjuk lagi ke orang kan. Nunjuk lagi ke orang kan. Oh, tengoklah. Petrus, ateis itu si positif aja. Malam Kepas, malam. Malam Bu, malam. Pak Petrus malam, semuanya malam. Malam. Petrus takut dia, Petrus ketakutan Petrus. Petrus ketakutan si Kepas, Petrus. Mana itu? Takut dia itu. Cari alasan saja. Manusia sepatu dewa. Setengah dewa dia itu. Petrus, Kristen itu nggak pernah mengajarkan begitu Petrus. Makanya kamu keliru mulu sih, ngomong salah apa. Aduh. Kau bilang Kristen nggak pernah mengajarkan begitu. Justru Kristen kau itu bikin malu kau bawa nama Kristen. Kalau kau sendiri saja, kau sendiri ada menjelekkan. Kau udah sadari kau yang ada menjelekkan nama baik Kristen, agama kita sendiri. Banyak saya lihat di room itu orang Kristen itu masuk di room maki-maki sama. Saya tadi saja masuk di roomnya siapa itu, Syarifah Fauzia itu. Nggak ada tata krama, langsung mati dia bilang itu si siapa Syarifah Fauzia lonte. Apa? Mas Kristen nggak mengajarkan begitu. Dia bilang kata pelacur, nggak tahu permisi masuk di rumah orang maki-maki. Siapa Kristen Protestan itu? Kami lihat penelitian begitu. Itu kan teman sepemahaman kalian itu begitu. Masuk di rumah orang maki-maki. Jawab pas, jawab. Itu tadi di rumahnya si Syarifah Fauzia itu. Dia kata-katain itu. Ada 4 orang tadi Protestan itu masuk. Aku kan ada di situ juga. Dia bilang si Syarifah Fauzia itu lonte, pelacur. Masa masuk di rumah orang? Kalau memang kalian Protestan, berikanlah contoh yang baik lah. Masa masuk begitu? Kalian sendiri yang menjelekkan nama pemahaman kalian Protestan Katolik. Pas, jawab pas. Semua Pas. Ini kepala aku dan matamu kita. Pas. Si Kepas dapat lawan, dia dapat lawan. Kepas, jawab itu. Gimana Kamu itu? ngomong sama siapa aja positif aja dulu. Ya itu aja terus mengkabur dia. Mengkabur dia kan. Sembunyi dia kan. Pas. Tadi pagi aku begini, aku walaupun beda, kami sama Islam itu memang beda. Tapi aku tidak setuju caranya. Tadi aku masuk di satu room siapa itu? Dia ngomong, dia perbedakan itu Nabi Muhammad sama babi. Aku benci sekali mendengar. Dia bilang kalau Nabi Muhammad itu nggak boleh membekokkan kepalanya, kalau mau melihat ke belakang sama badannya, dia samakan sama babi. Aku nggak setuju itu. Aku nggak setuju. Temannya si Kepas itu. Pas. Masa aku menghina begitu? Pas. Pas. Makanya kalian bikin malu. Gak berkutik si Kepas. Pas. Petrus ini maaf Kalau ya mau Islam kata-kata ya. kami Advent, Gak berkutik si itu Kepas. prinsip pemahaman kalian saja, itu mulut-mulutnya banyak yang kotor. Kepas. Pas. Kotor Pas. mulutnya nih. Sampai pikirannya kotor Kepas ini. Ya nggak Petrus? Pas. Pas. Sudah tidak mampu dia. Petrus ini Coba jangan-jangan dia jadi patung. Petrus ini Kristen beneran apa? Aku ini Advent, Bu. Di mana Ya, sih Kepas? Coba kan? kau bersuara. Jangan cuma kau diam-diam. Kau diam terus kau di situ. Kepas bersuara kok Kepas. Aduh. Kepas. Halo. Bersuara. Aku izin turun dulu mau ke room sebelah sama aku mau ke roomnya Syarifah Fauzia dulu. Aku ada di undang-undang ini. Siap. Ya. Iya. Ya Nanti Petrus. kita ketemu lagi. Oke. Pak Selamat Petrus malam, itu ya. Bu Positif mau ngomong bentar itu ditanyain agama apa tuh. Bu Positif mau ngomong dulu bentar Pak Petrus. Silakan Bu Positif. Di komal sebelah kayaknya. Pak Petrus ini Kristen beneran apa?
Advent dia, Bu. Iya Bu, dia unfair. Oh, Advent, tapi sama-sama sih kalau Kepas kan apa kan sama mereka itu. Cuman Kepas bilang Advent itu sesat. Itu loh, makanya Bagaimana? dia bilang Advent itu sesat, makanya dibalik sama Petrus ini. Katolik sama Advent. Mereka kan kepercayaannya kan sama. Mereka percaya Tritunggal, dua-duanya percaya Tritunggal. Kalau Petrus nggak percaya Yesus itu Tuhan, Bu, katanya masih nunggu itu. Tak Petrus. Iya kak, Petrus? Aku mau pamit dulu, aku diundang-undang, banyak yang undang aku ini. Di DM. Udah nanti aja Pak Petrus, nanti aja itu. Nanti Di aku sini balik aja, lagi. sini Aku aja. balik lagi ya. Si Kepas ini kalau Nanti aku saudara balik. Petrus pergi dia berulah lagi dia. Langsung dia Nanti. goyang dumang dia lagi. Nanti kalau dia bikin ulah, nanti lapor DM aku. Aku cambuk dia nanti. Ya udah di sini Ini aja si Pak Seri Petrus. udah DM aku terus nih. Oke, selamat malam. Si Kepas tersiksa batinnya malam ini. Si Kepas gak berkutik. Petrus kayak nyamar. Pendatang baru kayak inti ya. Iya bah, pendatang baru. Saya juga baru tahu namanya. Dari tadi malam dari sini sampai jam 4 dia Dari di rumahku kemarin bang. itu Bang di sini. Iya, Oh ya? sampai jam 4 di rumahku. Berantem. Diskusi Tapi dengan dia sama siapa si nih? Major. Sama si Major dia ribut. Ya ketemu lah itu. Pokoknya kalau yang Kristen Sama si Major, sama si Blender. Wah, sampai jam 4 orang gitu. Udahlah, udah ngantuk, matiin lah. aduh. Oke, pas. Kepas. Bisa diberhentikan Selamat malam, mereka semua. Kalau Kepas sudah nggak mau diskusi sama ibu positif katanya. Nyerah dia kan. Ngobrol sama apa-apa pun. Ibu ngomong sama Bang Juma aja dulu. Kalau saya udah nggak mau lagi, soalnya ibu mengaku Kristen tapi nggak menuhankan Tuhan Yesus. Nah, gimana tuh Bu positif? Makanya gini Kepas, kita kan ini apa sama-sama Kristen kan. Jadi kita bagaimana kalau kita berdua apa ya? Apakah memang Tritunggal diajarkan atau tidak? Kita sebagai pribadi kan kita harus belajar. Karena kalau kita bilang Yesus itu Allah, kan di Alkitab ada bilang kita akan dibinasakan. Mau nggak dibinasakan? Ibu baca Alkitab atau baca kitab beda? Kenapa lari? Enggak gini Pak Kepas. Kepas kita buktikan di Alkitab. Kita buktikan di Alkitab apakah Yesus itu benar Allah atau bukan. Gitu kita buktikan di Alkitab. Apa hanya baca aja lah dulu, jangan dibuktikan. Ngapain dibuktikan? Baca dulu. Kalau belum tuntas membaca Alkitab, jangan argumentasi dengan saya gitu. Makanya saya tanya Pak Kepas, Yesus itu Allah atau bukan? Itu aja sih. Pas. Yohanes 13 ayat 13. Bunyinya kayak gimana? Kau menyebut aku Tuhan dan Guru. Terus? Kau sudah menyebutkan aku Guru dan Tuhan. Itulah aku. Tuhan apa Tuhan? Kalau kata Tuhan, kalau di Alkitab karena ada huruf besar, kalau huruf besar kata Tuhan itu menunjukkan Allah. Tuhan huruf kecil itu menunjukkan Tuhan. Jadi kalau ada di situ kata Tuhan, ya itu betul Tuhan. Kalau Tuhan, coba lihat di situ huruf kecil kata Tuhan itu huruf kecil di situ kan, artinya itu Tuhan. Dan tidak selamanya kata Tuhan itu merujuk kepada Allah. Makanya ibu nggak usah lebih bagus mengaku Islam daripada Kristen gitu loh. Enggak gini Pak Kepas, kan di dalam Alkitabnya kita kan juga diajarkan kan bahwa Allah itu esa.
bukan Allah itu Tritunggal, kan begitu. Kepas. Nah, sebenarnya saya kurang berminat kalau ngomong sama siapa ini, Ibu Positif aja ini, nggak benaran loh. Padahal gini, Pak Kepas, apakah Pak Kepas tidak apa ya? Kalau saya senang belajar tentang Alkitab atau Alkitab lainnya, saya juga senang karena itu kan kita harus kita kan ini hidup di dunia ini hanya sementara kan begitu. Bagaimana kita supaya bisa setelah kematian ada kehidupan yang lebih baik, yang kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa ke sana kalau kita tidak tahu Tuhan kita siapa, Allah kita siapa. Jadi kalau kita tidak tahu siapa Allah kita, kan kita tidak bisa hidup yang sebenarnya gitu. Ya terserah ibu lah, pokoknya saya. Atau saya mau jelaskan tentang siapa Yesus sebenarnya? Silakan Bu, silakan, saya persilakan waktu. Ya. Kan kalau ajaran Tritunggal kan selalu merujuk di Yohanes 1 ayat 1 kan, pada mulanya firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mengapa Yesus dikatakan firman? Yang itu sebagai orang Kristen kita harus tahu. Kenapa Yesus dikatakan firman? Karena Yesus dikatakan firman karena dia adalah penyampai firman Allah. Nah, kenapa Yesus bisa jadi manusia? Karena itu atas kuasa Allah. Apapun yang Allah mau buat, dia ucapkan saja langsung jadi, ya kan begitu. Dan Yesus juga mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah. Kalau Yesus diutus Allah, berarti ada yang mengutus. Jadi yang turun ke bumi bukan Allah, yang diutus turun ke bumi, yang mengutus tetap ada di langit atau di surga, kan begitu. Gampang sekali kalau kita mau belajar tentang Alkitab, sangat sederhana dan tidak perlu kita pelintir-pelintir begitu. Jadi di saat Yesus dibaptis, kita tahu di saat Yesus dibaptis maka terbukalah langit. Jadi kita tahu siapa yang berteriak di atas. Kita tahu bahwa itu Allah karena kan dia yang mengutus. Berarti dia ada di surga, ya kan begitu. Jadi gampang sekali kita mau tahu itu tentang siapa Allah, siapa Yesus. Dan juga di sini dikatakan Yesus dikatakan penyampai firman. Nah, di sini sangat selaras di Yohanes 12 ayat 49 di situ saya tidak berbicara atas atas kemauanku. Ya, kemauanku sendiri kan gitu. Sebaliknya Bapa yang mengutus aku, yang memberi aku perintah, kan di situ artinya kayak gitu. Tentang apa yang ini Mbak, mohon maaf ya, Mbak Positif ini apa, Kristen apa Islam ini? Gini Pak, saya ini Protestan. Akan tetapi seraya masuk di gereja kan, di gereja. Hampir semua gereja saya masuk. Kapan ya ada orang Kristen bilang Yesus itu bukan Allah? Tapi sampai saat ini saya belum bisa akhirnya saya belajar sendiri buka. Apa benar nggak apa kata pendeta itu? Apakah Yesus itu Tritunggal? Apakah Yesus itu Allah? Bukan, bagaimana caranya? Saya buka Alkitab. Saya buka Alkitab sendiri bahwa ternyata Yesus bukan Allah. Karena Yesus bilang di situ sembahlah Allahmu, Allahku, Allahmu. Ya kan begitu. Jadi apa yang Yesus katakan di Alkitab, apa yang Allah firmankan di Alkitab, itulah yang saya ikuti gitu. Bukan apa kata orang, apa kata manusia, apa kata pendeta, bukan itu, tapi apa kata Yesus di Alkitab, apa kata Allah, firman Allah gitu. Yang itu yang saya ikuti. Loh, kok diam? Begitu Pak. Ya. Sudah berapa lama Kristen, Mbak Positif? Dari lahir, tapi nanti saya langsung saya di saat saya kok
baru di saat umur 32 tahun, di situ saya baru bahwa Yesus ini bukan Allah, ini Yesus. Karena setiap saya bertanya kepada pendeta, selalu penyampaiannya ngambang, nggak pernah nyampe gitu, kayak ngambang begitu. Ada saatnya bilang Allah. Tanya ke pendeta apa? Tanya ngambang apa? Jawabannya Bentar, pendeta. pejantan Gini. kamu Islam atau Kristen pejantan? Halo. Pejantan Anda Kristen atau Islam? Kristen itu Yani Tangel itu Yani Kristen. Tangel Kristen Yani Tangel. Kristen Pak, saya Kristen. Enggak, itu si pejantan itu si Yani Anda itu Mbak Yani Positif Tangel. ini, mohon maaf ya Mbak Positif ini, Anda itu Kristen, tapi tidak percaya Ya. Yesus itu Tuhan. Kenapa? Saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus karena dia utusan Allah. Jadi saya percaya semua nabi-nabi saya percaya, termasuk Yesus saya percaya gitu. Terus yang saya mau tanya, nabi yang ada, semua nabi itu dengan Yesus bedanya apa? Ya, ada bedanya gini. Kalau nabi lain kan semua berasal dari dunia, kan diutus oleh Allah. Tetapi itu maaf ya, itu yang saya baca di Alkitab saya. Jadi kalau Yesus itu memang diutus langsung oleh Allah dari surga, ya kan gitu, duduk di samping kanan Bapa. Nah, itulah yang diutus, bukan Bapa sendiri yang mengutus dirinya sendiri, kan begitu. Yang diutus itulah yang di tangan sebelah kanan Bapa, yang diutus ke surga. Kan yang itu yang diutus Allah. Jadi saya percaya Yesus gitu. Percaya seperti bagaimana? Utusan. Percaya. Iya, dia utus kan, dia Yesus, bukan saya yang bilang, Yesus sendiri, aku diutus oleh Bapa. Kan kalau misalnya Pak ada yang dia diutus, berarti ada yang mengutus. Berarti yang diutus yang turun ke bumi, yang mengutus tetap ada di langit atau di surga. Tapi Jadi Mbak percaya enggak? percaya apa tuh? Percaya ke dia enggak? Saya percaya kepada Yesus. Halo? Ya, maksudnya percaya dia sebagai Tuhan tidak? Begini Pak ya, kata Tuhan tidak selalu dirujuk kepada bahwa dia Allah, tidak. Begini, misalnya kalau kita menyembah batu, ada orang menyembah batu dianggap itu Tuhan, ya kan? Kalau ada orang menyembah pohon dianggap itu Tuhan. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa kalau ada orang Kristen menyebut Yesus itu Tuhan, tidak ada masalah sih. Tapi tidak merujuk tapi bukan yang maha kuasa, ya kan? Tidak ada masalah kalau Anda bilang Yesus itu Tuhan, tapi bukan yang maha kuasa. Karena di Alkitab bilang banyak Tuhan, baik di langit maupun di surga. Kan begitu. Tapi Tuhan Allah yang sebenarnya yang ada di surga, yang mengutus Yesus. Ya itu kepercayaan saya. Baru kali ini Mbak Positif saya ketemu orang Kristen seperti sampean ini baru kali ini. Nggak gini Pak, saya dulu percaya Tritunggal. Gini Pak. Saya mau tanya. Dulunya gini, saya percaya Tritunggal karena saya tidak jarang buka Alkitab. Jadi saya percaya apa yang pendeta sampaikan, saya percaya. Tetapi di benak saya selalu mikir begini, kok kalau Yesus itu kan di dalam gereja kan kebanyakan itu Yesus berdoa, terus ada sinar ya kan. Hampir setiap gereja begitu, ada Yesus berdoa di waktu di Taman Getsemani. Saya bertanya begini, kok kalau dia Allah, dia berdoa di mana? Terus saya tanya pendeta, yang sinar itu apa sih Pak Pendeta? Oh itu Bapak di surga. Saya bilang, itu Yesus. Ya, iya itu Yesus juga. Terus kenapa dia berdoa kalau dia Yesus sendiri, dia Allah sendiri? Oh dia apa? Dia mengajar kita bagaimana cara berdoa. Jadi Pak Pendeta, kalau begitu Yesus ini berdoa pura-pura kalau gitu. Nah gitu, jadi dia nggak bisa jelaskan. Saya mau tanya, dia datang ke sini untuk apa sih? Saya tanya dulu. Untuk menyelamatkan semua umat manusia. Karena itu kan diperintahkan, Allah perintahkan dia, ya? Iya paham saya, Allah perintahkan kan. Cuma yang saya tanya, kok bisa dia? Berarti Allah ada dua dong kalau begitu, kalau dia bisa.
Karena dia kan Allah, diberi hanya kuasa, Tuhan, tapi hanya Tuhan, dia kan Mbak diberi Positif, yang kuasa bisa. oleh Allah. Yang bisa melakukan Bagaimana, itu Pak? Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Kok bisa Yesus melakukan itu, menyelamatkan manusia? Karena kan Yesus kan diberi kuasa oleh Allah, tapi dia bukan yang maha kuasa. Yesus saja kalau membuat mujizat di apa? Kalau membuat mujizat dia tidak langsung bikin, dia harus berdoa kepada Allah. Dia berdoa minta kekuatan. Ya kan begitu. Terus Meminta yang Roh Kudus Allah saya kan mau begitu. tanya, sampai Mbak sudah 30 tahun Kristen. Yang saya mau tanya, Anda kenal Tuhan enggak? Allah itu seperti apa? Tahu enggak? Tuhan Allah. Iya. Karena di Alkitab bilang, gini Pak ya, di Alkitab bilang, tak satu pun yang pernah melihat Allah, siapapun tidak pernah ada yang mengenal Allah. Karena di Alkitab bilang, tak satu pun yang mengenal, tak satu pun yang pernah melihat Allah. Allah itu esa. Kan begitu, kan di Alkitab ada kata begitu, tak satu pun yang pernah melihat Allah. Jadi saya tidak tahu Allah bentuknya seperti apa. Mungkin seperti zat kah atau roh kah, saya tidak tahu. Tapi di Alkitab kan mengatakan roh itu. Karena roh kan tidak bisa dilihat. Oh gitu ya, oh berarti belum nyampe Mbak Positif ini lama di Kristen tapi nak nyampe sekalinya. Ya itu Tuhannya dia sendiri itu yang diutus itu dia. Bagaimana bisa Pak kalau misalnya Yesus bilang aku diutus oleh Allah terus yang Allah turun bagaimana? Itu kan ada pembohongan berarti kalau gitu Yesus bohong dong. Dia datang di dunia ini sebagai apa saya tanya? Sebagai apa dulu? Sebagai utusan Allah. Manusia, roh dan apa? Masa nggak tahu? Dia manusia. Terus dia manusia dengan yang lain seperti bagaimana? Saya tanya itu. Ini orang berebut Dia daging manusia. ini. Berebut daging. Allah kan mengutus Yesus kan? Nah, baru kali ini Bang Handi saya ketemu orang Kristen begini. Jadi Bang Handi mau berdebat dengan ini Mbak Positif, bingung juga kan? Nah bisa, Bang Handi. Enggak, sebenarnya gini Pak ya, kita sebenarnya sebagai orang Kristen ya, enggak usah bingung karena apa yang percaya aja apa yang Yesus bilang, percaya apa yang Allah katakan. Yesus bilang sembahlah Allahmu, Allahku Allahmu. Kalau saya percaya, kalau Bapak nggak percaya pasti kan? Percaya nggak kalau Yesus ngomong begitu? Allahku Allahmu, Tuhanku Tuhanmu. Bapak percaya nggak kalau Yesus ngomong begitu? Iya memang dia ngomong begitu, tapi kan artinya ya itu udah kan, berarti betul. jadi maksudnya gini, Berarti oke lah. betul. Jadi begini maksud saya. Itu sejak kapan Mbak itu jadi seperti begitu? Ya Memang sejak seperti umur itu. Sejak umur 32 tahun saya bingung juga ini ajaran Tritunggal ini. Kok Terus bisa saya mau tanya, Anda kan Kristen lama sudah dari lahir. Sebelum Anda membaca itu apa yang Anda lakukan pertama? Sebelum memegang Alkitab, apa yang Anda lakukan pertama? Ya berdoa kepada Allah, memohon petunjuknya, ya kan begitu. Meminta Roh Kudus. Kalau di Alkitab kan kita memohon Roh Kudus Allah, beri kita kekuatan, beri kita petunjuk, ya kan begitu. Akal yang sehat. Karena hikmat begini Pak ya, hikmat di Alkitab ada kan hikmat manusia dengan hikmat yang Allah jauh tidak terhingga. Kalau hikmat dari manusia kan terbatas. Jadi kalau Allah kasih kita hikmat itu lebih jauh lebih baik daripada hikmat manusia. Seperti contoh pendeta. Apakah dia Tritunggal itu ada di Alkitab? Nah, hikmat manusia kan terbatas. Kalau Allah tidak terbatas hikmatnya. Kalau dia mau pakai kita gitu Pak. Dia kasih hidayah kepada kita. Oh inilah sebenarnya kebenaran. Percayalah kamu kan pengikut Yesus. Apa yang Yesus sampaikan dia di dalam Alkitab. Ya itulah yang benar. Yang itu kalau saya gitu sih Pak. Saya percaya Allah dan Yesus, perkataan mereka saya percaya. Lanjut Bang Handi, jawab Bang Handi. Bang Handi. Lu kalah sama ibu-ibu lu. Agak kareba. DC lu kalah sama ibu-ibu, nggak bener lu. Namanya kelemahan saya di situ kan. Tapi kalau ya, gini loh bro. Kan banyak. Bener ibu. Makanya ini. kan banyak orang Kristen kan dia tidak memahami itu firman Allah. Sedangkan di Yohanes 14 ayat 4
Aku sudah memberi mereka firman-Mu. Aku sudah memberitahu kepada mereka firman-Mu. Kan begitu, makanya Yesus dikatakan firman, karena ia penyampai firman. Makanya waktu di bumi dia berdoa kepada Allah, kan begitu. Aku sudah menyampaikan firman-Mu. Ya kan begitu, gampang kok sebenarnya. Iya. Nah, di situ banyak sekali kalau Yesus itu bertuhan, Pak. Banyak sekali ayat-ayatnya itu di mana Yesus itu mengaku dia punya Tuhan, gitu. Benar itu, Bu. Di apa ini di Yohanes 20 ayat 17 kan di situ, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, Yesus itu ngaku loh, dia bertuhan. Di Wahyu 3 ayat 2 di situ ada 4 kali Yesus sebut kata Tuhan. Yesus bilang di situ apa? Apa, Bu? Di Wahyu berapa apa, Bu? Di situ ya, tidak satu pun dari pekerjaanmu yang semua sempurna di mata Tuhanku, itu Yesus bilang. Betul Di itu, situ Bu. dikatakan juga bait suci Tuhanku. Berapa kali disebut situ? Begitu ada 4 kali disebut kata Tuhan di situ. Berarti dia menegaskan bahwa Yesus itu bertuhan. Tuh. Habislah kau kepas. Habislah kau kepas. Mbak Positif. Nah, Dia posisi bicara, dia kan sebagai manusia juga, manusia. nah itu kan Yesus yang bilang sendiri kan, bukan siapa-siapa. Posisi dia kan yang itu, bilang. maksudnya biasanya gini loh Mbak Positif, yang saya tahu, karena kan Kristen lama, kan sudah tahu dia posisi waktu itu berbicara sebagai manusia dan sebagai roh ada juga di dalam Alkitab. Iya kan, kalau dia kan posisinya di surga saat ini kan dia kan makhluk roh yang diciptakan Allah. Yesus itu diciptakan, kalau Allah tidak. Allah itu Allah yang pencipta ya. Dia berbicara makhluk roh semua diciptakan itu. Kenapa Pak? Dia berbicara itu sebagai manusia itu. Kalau dia bilang begitu, yang iya memang dia sebagai manusia kalau waktu di bumi. Iya, makanya kan susah saya jelaskan nih. Bang Handi jelaskan, Bang Handi. Kalau Yesus itu sifatnya yang ilahi, gitu, bukan badannya yang Allah, tapi sifatnya ilahi. Jadi apa yang dia sampaikan kepada manusia itu dari firman Allah, gitu. Kepas, oke Pak. Ini Kepas ini siapa ini, Bang Kepas ini? Kepas itu mengakui Yesus itu Tuhan. Oh gitu, tapi kan Yesus makanya itu begini, adalah begini Allah ya. Bapa itu sendiri. Begini, Oke, Pak. ini Mbak Positif ini baru kali ini seumur saya hidup baru kali ini ketemu orang Kristen seperti ini. Makanya Banyak, Unitarian banyak, SSJ banyak. Oh, banyak kah? Di Indonesia ratusan ribu yang kayak begitu, banyak. Banyak banget, banyak betul. Ya, dan jangan salah Pak, kalau kita syaratnya kita untuk masuk surga, dia punya syarat Pak di Yohanes 17 ayat 3. Syaratnya ya kan? apa? Yesus ingin kita mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan yang diutus, yaitu satu-satunya yang harus kita kenal juga Yesus yang diutus Allah itu. Jadi kita harus beriman kepada Allah dan beriman kepada Yesus, gitu. Kita harus mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus, utusan Allah, kan begitu. Gitu orang Kristen punya apa? Apa Kristen apa? Advent, Pantekosta. Gini Pak, saya ini dari protes, ya kan begitu. Jadi saya ini sementara. Dengerin dulu Bang, dengerin dulu asal usulnya dia. Protestan gitu, tapi
Ya setelah saya ini Tritunggal ini nggak benar nih ini. Jadi saya selidiki gitu. Karena hampir semua gereja Pak saya masuk semua tidak ada yang bilang Yesus itu bukan Allah. Semua pada umumnya begitu. Tapi sekarang saya ada dengar itu Unitarian sudah mempercayai bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Unitarian, Saksi Yehova, itu mereka semua bilang, tapi memang itu benar sih, kalau saya benar mereka itu benar juga sih, karena memang Alkitab mengajarkan seperti itu. Nah kalau misalnya begini Mbak Positif, Tuhan satu kan? Benar Pak, satu Ya. kan kita bilang Allah itu esa, artinya satu kan? Ya, terus kalau yang dari surga itu kan satu tuh kan? Kok bisa jadi dua itu? Yang di surga, begini Pak, di surga itu ada dua pribadi, yang duduk di tahta Allah dan yang duduk di samping kanan Allah, ada dua, ya kan? Yang duduk di tahta Allah dan yang duduk di sebelah kanan Allah. Sebelah Jadi kanan yang itu Allah siapa? utus itu yang ya. Bagaimana Pak? Yang sebelah kanan itu siapa? Yesus. Di mana Kan tertulis itu? di masa Bapak tidak tahu sebagai orang Kristen kok nggak tahu itu dia itu Iya, kan biar maksudnya anak-anak tertulis tahu itu perasaan. Markus Aku pergi kepada Bapa, ya kan? Emang penjantan ini Kristen ya Pak, penjantan ini? Ya murid saya ini. Oh, Kristen ya Prof? Kristen juga dia. Tan, lu ditanya lu. Nggak, Kan? saya ini bertanya. Nah, bertanya Lu, enggak? lu ditanya lu Kristen atau bukan? Lu ditanya lu Kristen atau bukan? Apa itu Bang Andi? Kamu ditanya kamu Kristen atau bukan? Itu pribadi saya Bang Andi, nggak bisa saya bilang saya Kristen, saya Islam. Iya, Bapak kan enggak mau ditanya, tapi kenapa Ini beda tanya denom sama ini. saya, agama saya apa? Beda denom ini, bukan beda denim, beda denom. Nah Denom- gini Mbak Positif, saya baru kali ini ketemu begini di room-room manapun, baru kali ini orang Kristen seperti Anda, maksudnya begitu. Woi, nanti saya Memang undang. memang diajarkan seperti itu, Pak. Bukan karena Islam atau Kristen, memang diajarkan seperti itu. Alkitab kan bukan hanya untuk orang Kristen. Ya, Islam juga kan bisa buka, agama apa pun bisa buka. Apalagi kan mereka mengimani kan juga itu Yesus kan utusan Allah kan. Mengapa tidak mereka juga tidak melihat itu? Kan begitu. Kan di Alkitab juga ada bilang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah, itu kan ada. Bu Positif, kalau untuk penebusan dosa, menurut Ibu gimana kalau Ibu udah baca Bible? Apakah Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia atau ini dogma atau doktrin? Ya gini, masalah itu memang kalau di yang tertulis di Alkitab memang seperti itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus harus taat apa yang Allah itu harus taat. Jadi waktu dia berdoa di Taman Getsemani bahwa dia tapi di belakang doanya dia bilang begini, tapi Bapa bukan kehendakku tapi kehendak mula yang terjadi. Jadi dia menyerahkan apa yang akan terjadi. Dan di situ juga Yesus diuji juga ketaatannya. Kalau dia tidak taat kepada Allah, maka sudah tidak ada kebangkitan buat kita gitu. Kalau di agama Kristen begitu pemahamannya kan begitu. Jadi kalau Yesus tidak taat, jadi tidak ada kebangkitan. Yesus juga tidak akan dibangkitkan juga kan gitu. Ini loh, positif aja kalau nggak ada Kristen jangan bawa Kristen gitu. Sama seperti misalnya saya mengaku Nabi Muhammad, sama juga itu begitu konsepnya. Nah, dari tadi kamu nggak ngomong ya, Pas. Ah, Ibu saya tanya nih. Sekarang kalau menurut kehendak Tuhan, Kamu jangan gini loh, Ibu positif aja. Jangan kamu ngaku-ngaku Kristen gitu. sebentar dulu. Begini Pas. Pak,
Maksudnya begini, Allah tidak pernah merencanakan bahwa ada pembunuhan akan terjadi, kan tidak pernah merencanakan seperti itu. Tidak pernah merencanakan seperti itu, tapi orang yang maksudnya tidak senang sama Yesus, tidak percaya sama Yesus bahwa dia adalah utusan Allah, mereka bantai, kan begitu. Berarti tidak ada kehendak Tuhan untuk kematian Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia, kan? Gitu. Iya, misalnya dengan cara tidak ada bilang oh mau disalib kah atau di apa kah, tidak ada. Tapi untuk mati untuk menebus dosa Adam, nah itu yang dia tebus, bukan dosa kita yang ditebus. Dosa kita kan ditanggung sendiri masing-masing. Tapi apabila kita percaya kepada Yesus dan kita mau misalnya misalnya kesalahan kita dulu kita tidak akan perbuat, kita akan tanggalkan semua, itu bisa dosa kita semua dihapus, seperti kita bayi ulang gitu. Kalau kita bertobat, kalau tidak ya tidak gitu. Begini loh. Oke, pas kamu ngomong aja sama ibu, awas kau lari ya. Ngomong sama ibu positif. Dari tadi kau nggak ngomong-ngomong. Kamu Kristen di mana? Coba gerejanya di mana aslinya? Kamu terdaftar nggak, Bu Positif? Terdaftar nggak? Kalau ibu positif ditanya terdaftar. Iya terdaftar lah, terdaftar. Masa nggak terdaftar sih? Gereja mana tetap terdaftar di mana? Kabupaten mana? Bisa aku baca. Nggak bisa aku baca, iya nggak percaya. Enggak, gini aja Pak, nanti saya kirimkan foto saya terus soalnya saya sudah jarang masuk gereja, sudah hampir nyaris tidak, tapi nama saya masih terdaftar di situ. Tapi saya hampir nyaris tidak masuk ke gereja gitu. Ya udahlah, berarti nggak Kristen lah, gereja aja Mas. Tapi nama saya masih tercatat di situ Pak. Begini aja Bu Positif, coba dalam hitungan cepat doa Bapa kami di surga, yuk. Ya, itu gini Pak, doa Bapa kami, doa Bapa itu bukan untuk dihafal, untuk dihafal, tapi begini Pak, saya tanya Bapak, itu makna Yesus kan bilang beginilah kamu berdoa. Bu, itu bukan doa sebenarnya, tapi contoh. Yesus bilang, beginilah kamu berdoa, Bapa kami dalam surga. Artinya, kamu harus berdoa kepada Bapa di surga, bukan sama dia. Itu salah satu contoh. Nah, apa itu artinya? Bukan kita mau hafal itu. Oh, lari melebar kemana-mana. Ibu hafal enggak? Ibu aja. Kamu maksakan ke pas. Pertanyaan yang harus dijawab Pak Santo. Loh, kalau orang nggak ngapal gimana dong ceritanya? Kalau orang nggak ngapal gimana? Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kan Bapak ini nggak percaya kalau saya Kristen gimana sih? Itu Ibu udah buka Google. Tadi pas ibu positif nggak ada Google di sini Pak, nggak ada Google. Tidak ada di dalam ajaran Islam. Kalau kau mengatakan diri nyamar, tidak ada di dalam ajaran Islam tentang penebusan dosa waris yang dari Adam. Iya. Nah sekarang itu yang saya mau nanya ke ibu, ya toh? Ibu, ya betul. Ibu ini mengakui sesuai dengan Alkitabiah yang ibu baca bahwasannya Yesus, menurut Yesus bukanlah Tuhan, hanyalah utusan. Nah, yang saya ingin tanyakan, ibu coba cari data ya, karena ibu kan pembacanya. Tidak pernah ada data yang keluar dari mulut Yesus itu sendiri tentang nama Adam atau dosa waris atau dosa dari Adam. Tidak ada, dan tidak ada pernyataan dari Yesus. Kalau ini saya cuma sarankan, kan ibu biasa membacanya dan ibu sudah menemukan bahwa bacaan-bacaan ibu tersebut itu tidak ada Yesus, menurut Yesus berkata itulah Tuhan. Malah itu kan utusan, itu satu poin yang kamu. Nah cuman di dalam penebusan dosa waris atau dosa Adam tidak pernah keluar dari mulut Yesus tentang nama Adam. Itu aja dulu. Tentang nama Adam tidak pernah keluar dari mulut Yesus. Dan tidak ada pernyataan Yesus, aku dilahirkan untuk menebus dosa Adam atau dosa waris. Silakan ibu cari, kalau ada itu nggak akan pernah dapat di dalam Bible. Kan ibu selalu kan mencari
Iya. perkataan Yesus kan? Iya, Coba Ibu cari iya betul. sedikit. Iya, memang tidak ada ya. Itu rancu buat saya kan begini. Jadi saya harus benar-benar belajar tentang Yesus itu apakah memang disalib atau gimana. Tapi di Kristen bilang seperti itu, tapi di agama Islam bilang tidak. Jadi saya harus pelajari dua ini. Apakah yang benar si A atau si B kan begitu. Karena Ya. kalau di Islam kan Bang Suma pernah jelaskan tentang Yesus disalib apa tidak. Tapi kalau saya dengar ya masuk akal juga karena tidak mungkin juga Allah apalagi utusannya dibikin seperti itu kan. Ya. Jadi saya masuk akal juga. Jadi saya harus pelajari dengan baik apakah versi Kristen yang benar, apakah versi Islam yang benar gitu. Jadi saya juga harus belajar Alkitabnya orang Islam gitu. Jadi gini Bu, tentang penebusan dosa waris tadi yang saya maksudkan di sini di dalam Bible ya. Kalau di dalam Al-Quran jelas nggak ada tentang penebusan dosa waris atau dosa Adam itu dalam Al-Quran, dan di dalam Bible juga tidak pernah kedapatan Yesus membahas tentang Adam atau keluar dari mulut dia itu tentang Adam, apalagi dosa waris dan dosa Adam. Ada itu. Kan Ibu biasa baca toh, biasa mencari apa Yesus menurut Yesus. Coba Ibu cari, adakah Yesus keluar dari mulut Yesus tentang Adam atau berbicara tentang dosa waris atau dosa itu dari Adam itu diwariskan? Nggak akan pernah ada itu, gitu loh. Itu aja sih poin yang saya mau supaya Ibu bisa langkah, kan udah maju langkah nih. Siapa tahu bisa lebih maju lagi gitu loh. Karena kalau tidak ada pernyataan Yesus kan Ibu nggak mau terima kan. Nah, seperti itu tadi tentang dosa waris itu atau dosa warisan. Nggak pernah juga keluar dari mulut Yesus tentang dosa warisan atau dosa dari Adam. Karena sebelum masa dakwanya Yesus ini, di dalam perjanjian lama, Yeskil 18:20-23 itu sudah jelas. Bapak menanggung dosanya sendiri, bapak tidak menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa bapak. Jadi dosa tanggung sendiri-sendiri. Jadi sebelum masa dakwanya Yesus, perjanjian lama tidak pernah menceritakan tentang dosa-dosa Adam ini, dosa Adam. Kalau dilihat di Kejadian itu kan sudah dihukum. Kan sudah dihukum di situ Adam. Ya, makanya masa dakwanya sebelum Yesus ini tidak pernah terdapat tentang dosa waris itu. Nah gitu. Yang ada hanya ajaran Paulus, Roma 5 nomor 12. Nah jadi antara Yesus dan Paulus ini berbeda ajarannya. Paulus menyebutkan tentang nama Adam di dalam Roma 5 nomor 12. Sementara Yesus tak pernah menyebutkan itu. Ya, yang saya tangkap poin dari tadi ini kan Ibu selalu bagus ya, maksudnya selalu mencari kebenaran daripada Yesus itu sendiri. Tidak mau mengambil perkataan-perkataan siapapun selain daripada Yesus. Kan begitu. Begitu aja sih. Iya sih, ya memang nggak ada sih seperti itu. Tapi yang saya pelajari di di Alkitab, Allah mengatakan kepada manusia pertama Adam bahwa jika melakukan apa disebut dosa kan, dosa atau kematian. Jadi Allah kan Allah menciptakan Adam untuk hidup selamanya di bumi kan, untuk selamanya di bumi. Makanya Allah hidup kekal begitu, tidak ada kematian gitu kan. Hidup kekal, sempurna gitulah semua apa yang Allah sudah sediakan semua kan, burung-burung di langit, laut apa semua Allah ciptakan, pohon-pohon buah-buahan gitu. Tetapi setelah itu Allah bilang begini kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah itu. Kalau kamu makan pasti kamu akan mati, ya kan begitu. Jadi karena Adam tidak taat kan, makanya dosa pertama di dunia ini ya dosa yang dia buat Adam karena dia tidak taat kepada Allah. Makanya itu Adam tidak sempurna lagi. Jadi dia memang harus mati. Tetapi kalau tidak memakan buah itu, dia tidak akan mati, dia akan hidup selamanya. Nah, jadi Adam kan manusia sempurna, jadi yang harus menebus kematian yang Adam hilangkan, nah Yesus yang harus turunkan ke bumi. Di sini ya? Masalahnya di sini nih salah arti Ibu. Salah arti nih bro, Fanto ini Ibu ini. Pak, monitor udah semua gimana sih?
supaya kan bisa kan agak maju selangkah nih ya. Jadi saya masih Ya memang ingin begitu Pak. lebih maju Kalau selangkah ajaran ini, Kristen, agak maju selangkah. ya kalau ajaran Kristen memang begini Pak, memang kalau ajaran Kristen seperti ini, makanya saya kan maksudnya tidak 100 ya. Ya memang ajaran Kristen seperti itu, jadi yang harus menebus itu Yesus, jadi Allah turunkan kan begitu. Jadi kalau Yesus juga tidak taat, maka sudah tidak ada kebangkitan, begitu. Nah, jadi ibu udah maju selangkah, cuman apa ya? Udah sebenarnya udah bagus sih pemaparan ibu tentang Yesus itu bukan Tuhan, udah maju selangkah sih sebenarnya. Cuman kalau tapi kalau dari sisi yang salib memang masih banyak, karena terlepas dari kematian itu, terlepas dari penebusan dosa. Kalau kita berbahas tentang kematian Yesus untuk menebus, berarti ada keikhlasan atau rela, sukarela Yesus itu disalib. Berarti kan ada akan rujuk ke situ toh. Kan begitu. Iya benar. Yesus itu sukarela memang, karena dia begitu taatnya kepada Allah. Jadi makanya di doanya itu walaupun dia berdoa, tetapi dia bilang bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa di surga begitu. Nah. Dia Makanya, taat. Kalau dia tidak taat, ya tidak akan ada kebangkitan gitu. Emang kehendak Hidup siapa kita Yesus begini saja. Bu, emang kehendak siapa Yesus mati di salib, Bu? Begini, Allah tidak punya saya baca di sini ya, bukan saya punya, yang saya tangkap di sini, Allah tidak pernah merencanakan seperti dibunuhnya seperti itu kan, tidak ada apa. Tapi kalau karena Yesus taat kepada Allah, karena begitu cintanya kepada Allah, begitu sayangnya kepada Allah, dia percaya bahwa kalau dia meninggal nanti pasti Allah akan bangkitkan Gini juga aja, kan Bu. begitu. Kalau ini nggak usah diperpanjang, gini aja. Menurut Ibu, ini dulu, Bu. Menurut Ibu, Yesus itu atau anaknya Maria itu ditolong, diselamatkan, dilindungi oleh Allah Sang Pencipta. Ya, ini alternatif pertama ya. A, Yesus atau anaknya Maria ini ditolong, diselamatkan, dilindungi oleh Sang Pencipta dalam hal apapun, termasuk penyaliban. Atau B, dibiarkan dibunuh oleh orang-orang yang dirasuki oleh iblis. Ibu pegang A atau B? Silakan, Bu. Kalau secara manusia ya A, kan tidak, maksudnya sebagai apalagi yang Allah turunkan dari surga Ya kan. udah, cukup, Ibu udah pilih A. Kalau saya sih, kalau secara manusia ya saya pilih A. Tetapi kalau misalnya Allah yang harus begitu karena sudah dibuatkan, ya harus lewati itu gitu. Kagak ada, Ibu. Di dalam kitab manapun itu kan tertulis dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan, Bu. Yesua Amasya anak Maria tidak punya salah. Artinya apa? Yang disalib bukan anaknya Maria, tapi yang disalib adalah pengkhianat, yang makan suap, dan orang terkutuk. Maukah Ibu mengutuk anak Maria yang tidak punya salah? Maukah Ibu mengutuk dia? Silakan. Ya, kalau secara ya tidaklah. Ya, Apalagi kan dia tidak punya salah. ya itu dia. Disinilah imannya umat Islam, Bu. Disinilah kami umat Islam seperti itu, menempatkan para nabi itu dimuliakan, diimani. Gak ada satupun nabi yang pernah ada di muka bumi ini itu kita imani untuk terkutuk. Itulah, Bu. Jadi tapi secara akal sehat Ibu masuk akal. Ya tinggal iman saja sih. Ya, memang iman dalam hal ini memang ya sulit untuk ditembus oleh akal. Artinya akal dikesampingkan, dalam hal ini iman. Tapi jadi artinya dalam hal ini, Bu, antara akal dan iman Ibu tabrakan. Kira-kira gitu, Bu. Silakan. Ya, makanya sih kan ini kan kita masih boleh baca kan, masih masih banyak waktu untuk belajar bahwa yang mana sih yang benar, apakah
Al-Quran, apa Injil, kan begitu. Kalau Injil ini saya tidak anggap kitab suci, karena apa ya? Kalau Allah berfirman, Allah langsung berfirman, ya itu baru apa kan, banyak hal yang di Alkitab itu apa ya, yang tidak, kalau kita katakan kitab suci, kalau buat saya bukan, kan begitu. Itu kayak buku sejarah. Ya itulah yang dimaksud. Kalau dulu kalau saya ngomong, kalau hanya berdasarkan tulisan manusia di kanon dicari, ya itu bukan kitab suci. Yang dimaksud dengan kitab suci itu adalah kitab yang bersumber dari yang maha suci, dari sang pencipta alam semesta. Itulah Al-Quran. Di luar Al-Quran sulit lagi ditemukan kitab suci itu. Zabur, Torah, Injil itu semua dirangkum di Al-Quran, bahwa inilah yang pernah terjadi di zaman para nabi. Al-Quran itu indah, ibu, isinya itu nggak ada itu menistakan para nabi. Kalau di Bible yang kita baca, Nabi Daud dinistakan berzina, Nabi Lot dinistakan mabuk menzinai anaknya, Nabi Isa alaihissalam atau Yesua masih anak Maria dinistakan mati terkutuk. Al-Quran datang untuk meluruskan itu semua, supaya kita, pegangan kita, iman kita lepas daripada penistaan-penistaan para nabi, agar kita nanti meninggal tidak dimintai pertanggungjawaban. Gitu loh, Bu. Karena Islam itu, ajaran Islam itu masuk akal. Agama yang paling masuk akal ya adalah agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Tapi ibu tadi udah melangkah satu langkah, tidak lagi menuhankan manusia. Bukan sebatas itu saja, Bu. Yesua Masya di muka bumi ini mengajar 3 tahun setengah. Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Bagilah aku akan pergi, akan datang seorang penolong. Coba kita bayangkan ya, kalau Anda sebatas saja di ajaran Yesua Masya, buku apa yang ibu pegang sebagai SOP dalam menyembah Tuhan, dalam berterima kasih kepada yang menciptakan kita? Apa yang mau dipakai? Mau beribadah, enggak ada yang ngasih contoh. Mau pergi beribadah, enggak ada yang ngasih contoh. Khusus untuk orang Indonesia dulu ya. Karena Yesua Masya itu diutus hanya kepada Bani Israel. Jadi sebatas kita itu mengimani pernah ada, mengajarkan Bani Israel bertauhid. Kembali ke syariat. Syariat itu tata cara, perintah dan larangan. Yesua Masya belum pernah mengajarkan bagaimana menyembah Tuhan secara sempurna. Yesua Masya belum mengajarkan bagaimana kalian nanti laki-laki dan perempuan seremoninya cara menikah. Yesua Masya belum pernah mengajarkan bagaimana mempertahankan diri, termasuk keluarga, lingkungan, negara kalau ada penjajah masuk untuk memporak-poranda kita. Yesua Masya belum mengajarkan bagaimana berdagang dengan baik. Yohanes 20 nomor 28. Apa yang dikatakan di sana, Bung? Ya Tuhanku dan Allahku. Hah? Hah? Yesus. Hah? Yesus Ya justru Tuhanku dan bertuhan Allahku. di situ kan? Ya Tuhanku dan Allahku. Iya, Yesus bertuhan kan? Dia tidak mengatakan dirinya adalah Allah, betul? Iya, betul sekali. Yang mengatakan itu bukan, loh, ini Bang Zuma belajar Alkitab gak? Katanya paling tahu. Itu yang ngomong itu kok Mas murid saya kan Yesus. bertanya, saya bertanya, Iya, saya mana jawab. pengakuan Yesus bahwa dia adalah Allah? Kamu nunjukkan dalil, justru di situ dia berdoa, gitu kan? Oh, itu bukan Situ- dia yang berdoa. Aduh, salah. Iya, Bentar saya dulu. Shh, dengerin. I explain everything, tapi kamu harus diam. Gak usah congor.
Ya, saya nangkep. Anda tidak paham Alkitab. Tunggu. Yang Saya ngomong paham, di situ saya bukan ngerti. Yesus. Saya ngerti, Yang iya ngomong ngerti. di situ bukan Yesus, yang ngomong itu Thomas. Saya ngerti. Saya Yesus yang diomongin katanya, Yesus yang dengar. ngomong. Tapi kan Yesus pernah mengucapkan itu juga. Kata itu juga Yesus pernah ucapkan. Ayo. Lagi ngomongin Kata itu Yohanes juga Yesus pernah 12:28. ucapkan. Dengar. Ini Coba hukuman open Anda cam dulu, kan. Open cam dulu. Yesus juga pernah mengatakan kan. Open cam dulu biar enak. Yesus Ada pernah open cam. mengatakan juga kan, Maria Ada jangan open sentuh cam. aku akan pergi kepada ilahku, Allahku dan Allahmu. Ayo, gimana dong? Malu. Malu dong. Enggak malu. Malu dong. Enggak. Malu dong. Jadi lari-lari ayatnya. Yesus mengatakan, Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Ayo dong. Malu gak? Enggak. Malu biasa dong. Malu dong. Harus malu. Kalau sehat pasti malu. Kalau malu itu saya tutup kamera, malu untuk menampilkan Oh, wajah. nggak perlu. Orang masing-masing punya cara. Kenapa? Pakai masker. Kalau Gimana mau nih open teman-teman nih? Malu dia nih. Gimana Ya. nih? Ya kalau malu saya tutup kamera nih. Kayak gini nih, Ternyata tutup kamera Yesus nih. mengatakan Malu. Allahku. Malu. Kita sama-sama malu, Bang Zuma. Ayo. Yesus ternyata Open cam. Yesus bertuhan gimana dong? Yesus bertuhan gimana dong? Open cam dong. Open cam. Gimana dong? Yesus Open cam. mengatakan Be gentle. bahwasanya Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Gimana dong? Malu nggak? Enggak. Oh, enggak. Berarti kamu bukan manusia normal kalau nggak malu. Ya, mari kita jelaskan ya. Jadi Kita jelaskan. Jadi tunggu. Boleh saya jelaskan kok, tunggu. Saya boleh dong jelaskan iman saya, kan sudah selesai. Ada ucapan Yesus bahwa Yesus Kan itu udah selesai. Saya udah boleh dong jelaskan iman saya. Boleh dong. Nggak usah panik. jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu sedikit. Saya jelaskan dulu sedikit. Open cam, turun aja. Nih, gue berani open cam. Muka gue kelihatan. 2000 orang nonton. Lu katanya nggak malu. Kagak open cam. Kenapa? Juga cuma bilang itu. Pakai masker ya. Nggak lagi COVID, Bang Zuma. Bukalah maskernya. Pakai foto profil juga pakai masker. Lagi COVID emang ente? Omikron. Aduh. Saya mau jelasin iman saya. Ya. Di rumah mana Anda berani open cam. Kenapa di room saya Anda nggak berani open cam? Kenapa? Takut memangnya sama Joseph? Iya. Hah? Open cam dong. Saya sudah berani open cam. Kenapa Anda nggak open cam? Nuduh-nuduh malu. Yang di sini yang kelihatan nggak kameranya siapa? Anda, bukan saya. Ya. Aduh. Ya. Kabur. Mana naik lagi? Kabur. Aduh. Jadi gini, lu bertanya dengan iman gua, boleh. Tapi cukup dong. Gua mau jelasin kenapa Yesus bilang aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu kepada Bapakku dan Bapamu. Gitu. Gua mau jelasin. Ya lu tahu kan, itu ada jawabannya, udah sering dijawab, makanya lu bilang tunggu. Ya, tadi minta dalil di mana Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Allah. Gue kasih Yohanes 20 ayat 28. Lu salah ngomong. Lu bilang itu kan perkataan Yesus. Yesus sedang berdoa lah. Di live di YouTube gak? Yes, thank you ya. Inilah buktinya. Teman-teman terima kasih yang live kan di YouTube. Ya, Zuma ngomong Yohanes 20 ayat 28 itu perkataan Yesus. Itu perkataan Thomas, bukan perkataan Yesus. Ya. Ya dikik lah, nggak mau open cam. Gimana? Yesus pernah mengaku nggak aku adalah Allah? Nih, saya jawab boleh berarti. Ya, saya kan dengarkan pertanyaan saya. Saya kan bertanya. Saya jawab. Pernah tidak Yesus di dalam ya udah. Pernah nggak Yesus mengaku aku adalah Allah? Di dalam Yohanes 20:17 kita jawab di situ dulu. Boleh? Itu ucapan siapa? Iya ucapan Yesus. Udah, saya mau jelasin dulu nggak? Kenapa ketawa? Saya minta pengakuan Yesus loh, anak murid. Ya Allah. Jadi ya saya jelasin yang ini dulu, nggak boleh nanti saya jelasin. Nggak usah panik. Anda sudah tahu. Ya silakan. Ya, Ya. Pertanyaan saya kan jelas tuh ya. Yohanes 20 Tunjukkan ayat pengakuan 17. Yesus bahwa dia adalah mengaku sebagai Allah. Jangan keringat dingin dong, jangan kayak gitu dong mukanya. Kok pucat? Kok pucat sih? Pucat.
Iya, ya, kamu pucat Yang- loh. Teman-teman pucat kan dia kan? Oh, bentar, Yang pucat bentar. kali Saya pakai dia. masker dulu. Saya pakai masker dulu. Pucat kali dia. Open cam Allahu aja dulu, Akbar. Bang. Tapi Ente kan nggak berani banyak open cam, alasan. nggak berani open cam ngapain? Ngomong orang pucat laga lu Juma di live gua nggak pernah mau open cam. Open cam dong. Ya saya jawab ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya. Kita jawab dulu kenapa Yesus ngomong dalam Yohanes 20 ayat 17 ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17 dikatakan begini. Janganlah engkau menyentuh aku karena Pertanyaan belum aku saya naik bukan ke di situ loh anak bau. Oh, jadi pertanyaan tadi katanya saya mau framing. Itu tadi framing saya berhak untuk menjawab kenapa Anda panik. Saya berhak Yesus untuk mengaku menjawab. Kalau Anda nggak bisa tertib ya Tadi sudah, yang kamu bawa itu kan Yohanes 20 kan? Yohanes Yohanes 20 ayat 28, good. nomor 17-nya kan? Itu kan ucapan Yesus. 28. Lu yang bawa 17. Ah, turun ah. Nggak jelas. Jelas-jelas gue ngomong Yohanes 20 ayat 28. Pucat dari mana? Pucat dari mana? Guru ndak lu di room gue nggak berani open game, kenapa? Nggak berani open game, kenapa? Hah? Nggak berani open game, kenapa? Saya udah berani open cam loh. Kenapa? Kalau open cam kita tahu mimik mukanya seperti apa. Betul.